Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembersih Saka Prolasa merupakan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Saya, Anjar Giri Agraini, guru ekonomi SMA Negeri 2 Batang, akan membagikan praktik baik pembersih Saka Prolasa yang merupakan akronim dari pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, tumbuh kembangkan student agency, dan wujudkan profil pelajar Pancasila. Yuk ikuti tayangan berikut ini. Pembelajaran pada kurikulum Merdeka kelas 10 fase E menyisakan beberapa permasalahan. Murid sulit menaklukkan kompetensi menganalisis. Konsep fungsi dan elastisitas permintaan penawaran sulit dipahami. Murid sulit menemukan solusi pemecahan masalah ekonomi karena sumber belajar lingkungan kurang dioptimalkan. Media pembelajaran dan alat peraga kurang bervariasi, sehingga kondisi di atas menyebabkan kesadaran penuh murid sulit diwujudkan. Bahkan ada beberapa murid tertidur, bercanda, dan bercerita. Dan hasil tersebut juga diperkuat dari hasil asesmen awal kognitif menunjukkan sebesar 39% murid memiliki kesiapan belajar rendah, sedangkan 46% dan 31% murid memiliki minat topik bacaan cukup rendah, yaitu hanya menguasai topik tentang harga dan jumlah barang. Berdasarkan latar belakang masalah, maka solusinya adalah menerapkan pembersih Saka Prolasa. Bagaimanakah langkah-langkah dan hasilnya? Mari ikuti tayangan berikut ini. Saya sedang membuat perencanaan pembelajaran. Yang pertama, buat modul ajar. Modul ajar digital, media pembelajaran berbasis Android, media cetak, membuat alat peraga, naskah video, sistematika penelitian, rubrik assessment student agency, rubrik assessment awal, rubrik assessment profil pelajar Pancasila, rubrik assessment sikap, rubrik assessment produk, dan rubrik assessment unjuk kerja penelitian. Tahap membangun kerjasama. Prinsip lanjutkan, ini sudah bagus banget proses pembelajarannya. Nanti kita bisa melakukan pembelajaran kolaboratif. Untuk itu mohon support dan dukungannya karena terkait dengan nanti teknik pengambilan data Pak Tresnawan dan Bapak Hayin. Untuk teknik wawancaranya diperkuat anak-anak. Kemudian untuk fungsi permintaan dan penawaran mohon dukungannya Bu Nadia sebagai guru matematika, Ibu Akila untuk memperkuat fungsi linearnya. Kemudian untuk kita Bu Yunita dan saya untuk analisis penelitian sosioekonominya. Sedangkan Pak Yo untuk menyajikan hasil analisis melalui berbagai bentuk. Ya, mohon izin besok anak-anak wawancara ya di sini. Terima kasih Ibu Sutarni, orang tua dari Nanda. Muhammad Hasan Asari 101 di kegiatan pemetaan aset ini. Saya mengulangi perwakilan dari yang pria-pria nih Bu ya. Tentunya sangat setuju sekali Bu adanya pemetaan aset ini. Untuk tempat pengambilan data di mana nih? Mending di sekolah aja Bu. Kalau tempat penelitian dilakukan di sekolah, nanti kamu milih mana nih? Di koperasi sekolah aja Bu. Kalau mengolah dan merancang analisis, kamu milih di mana nih? Untuk objek penelitian, kamu pengen pilih sendiri atau ditentukan Bu Anjar? Pilih sendiri aja Bu. Kalau menyajikan hasil analisis, gimana nak? Sesuai minat. Untuk pengambilan data dengan teknik apa nih nak? Ketika wawancara tadi, kita pilih jenis barangnya, ini kita. Menyelesaikan produk, enaknya di mana nih? Oh, di laptop termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya akan melakukan assessment awal. Kalau kau suka hati, tepuk suka. Saya suka ekonomi. Ya. Assessment awal, assessment kognitif Bu Anjala ambil dari kelas 8-nya ada 2 soal, kelas 9-nya ada 6 soal, dan kelas 10-nya ada 2 soal. Setelah melakukan assessment awal, saya olah MS Excel. Akan refleksikan. Yang pertama nanti kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan proses berdasarkan kesiapan belajarmu. Kemudian Bu Anjar juga akan melakukan diferensiasi produk berdasarkan minat. Kemudian diferensiasi proses berdasarkan profil belajar murid. Berikut ini pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semuanya sehat nak? Kita akan mencapai
3 profil gotong royong dan mandiri. Jangan mau tanya di kantin, kira-kira Anda bisa dapat data apa? Kita itu modalnya wawancara. Terus ada kolaborasi bergotong royong tadi. Harganya. Assalamualaikum Bu, kami dari kelas 10 ini yang tanya-tanya gitu. Jualan apa aja, mungkin nanti di sana kamu dapat data. Ini caranya anakku ya, kalau sudah dapat sehari, untuk dapat sebulan berarti sehari kalikan 24. Sekarang refleksi apa? Tidak ada. Lupa Pak. Lupa. Kesulitannya sulit mengingat. Tidak apa-apa itu manusiawi. Ini dari kelompok sana. Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya nak ya. Kita literasi digital, hanya di place sama yang ada di portfolio. Di sisi sana sudah ada contohnya nak. Yang koreksi. Sistematika laporan. Buat video berarti buat naskahnya dulu. Naskah video. Alat peraga. Media pembelajaran berbasis Android. Kelompok 5 sudah jadi anakku rancangannya ya. Lanjutkan buat poster yang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Snack dulu ya. Setelah kalian tadi senam saja kalian menyelesaikan laporan penelitian ya. Kegiatannya berbasis produk. Anda boleh boleh buat video, buat laporan penelitian, artikel atau bahan tayang. Pilihan itu berdasarkan minat kalian masing-masing ya. Dengan elastisitas permintaan Iya. Belajar minta kalian mengisi lembar refleksi, membaca refleksi. Keterampilanku bertambah, sangat setuju. Pasang 3 kata yang menggambarkan kegiatan membersih saka prolasa. Sangat gampang dan menyenangkan. Nampak bahwa hasil belajar meningkat, yaitu yang semula 61% setelah melaksanakan pembersih saka prolasa sebesar 81%. Hasil berikutnya adalah murid lebih senang dan aktif selama belajar di kelas, di kantin, dan di lab komputer, bahkan dapat berkolaborasi dengan banyak orang. Dampak yang muncul: 1. Hasil asesmen dapat dimanfaatkan oleh mapel lain. 2. Praktik baik telah dipresentasikan ke berbagai komunitas. 3. Hasil penelitian lolos Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, sesi lanjut penelitian. Pembersih saka prolasa terbukti bahwa 1. Mewujudkan kesadaran penuh dan kesejahteraan psikologis. Tampak pada murid senang dan aktif selama pembelajaran di kelas, di kantin, dan di lab komputer, serta mampu berkolaborasi bersama teman, guru, dan pedagang kantin. 2. Membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal. Tampak pada kesiapan belajar murid tingkat tinggi dan sedang sejumlah 81%, yang semula hanya 61%, dan menguatkan jiwa meneliti murid yang kritis dan kreatif sesuai minat dan berguna bagi kehidupan. Saya senang belajar bersama Bu Ajar karena menjadi dapat berkolaborasi dan memecahkan masalah ekonomi serta kemampuan membuat video semakin meningkat. Saya sangat mengapresiasi pembersih saka prolasa sebagai layanan pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar murid dan kesejahteraan psikologi. Murid belajar dengan senang karena memilih proses dari pembelajaran di kelas, luar kelas, di kantin sekolah, dan di lab komputer. Dengan pembersih saka prolasa, Bu Anjar telah mampu memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sehingga dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal. Pembersih saka prolasa sejatinya adalah sebuah konsep pembelajaran yang mengajak para siswa untuk ikut aktif menyusun proses pembelajaran bersama guru. Oleh karenanya, kami mengapresiasi usaha karya dari Ibu Hanjar Giri Anggraini yang telah menciptakan konsep pembelajaran yang kami pikir sangat menyenangkan untuk anak-anak kita. Semoga daya kreativitas dan kemampuan berkolaborasi anak-anak semakin meningkat sukses untuk pembelajarannya. Demikian tadi langkah-langkah penerapan pembersih saka prolasa. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan pada mata pelajaran lain dan jenjang kelas manapun. Terima kasih.